terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam kegiatan katekesi ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Yulian Tati. Saya mahasiswa ketiga dari Stiva Status Institusi. Saya membawakan katekesi ini untuk mengajak saudara-saudari bersama saya untuk melatih menanamkan nilai kejujuran sejak usia ini maupun saat ini di dalam diri kita. Tema katekesi kita pada hari ini adalah menanamkan nilai kejujuran sejak usia ini. Kita ketahui bersama melakukan tindakan tidak jujur itu sama dengan melakukan dosa. Sebelum kita memulai katekesi kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan lagu pembukaan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat dan cinta kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami secara bersyukur pula atas kebaikan-Mu yang setia menjaga dan berdiam di dalam tubuh yang rapuh ini. Kami mohon semoga selalu bersyukur atas semua pemberian-Mu, dan semoga kami tetap setia dan jujur serta bijaksana untuk memutuskan dan melakukan sesuatu. Nama-Mu puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita masuk dalam melihat dan mendalami situasi konkret. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk membacakan cerita. Anak yang malas ke sekolah. Ada sebuah kisah tentang seorang anak SD yang malas pergi ke sekolah. Dia bernama Rito. Rito adalah seorang anak sekolah dasar yang dikenal sangat nakal dan malas datang ke sekolah. Suatu hari, berdekatan dengan tes mata pelajaran agama Katolik, Rito lagi-lagi tidak datang sekolah. 1 minggu kemudian, saat tes mata pelajaran agama Katolik, Rito baru hadir. Saat itu pula Ibu Imen selaku guru yang mengajar mata pelajaran agama Katolik langsung mendekati Rito dan bertanya kepadanya dengan perlahan tanpa emosi. Rito, minggu lalu kamu tidak ikut mata pelajarannya Ibu Yana. Kira-kira ada masalah sehingga Rito tidak masuk kelas ya? Muka Rito tiba-tiba pucat dan langsung menjawab dengan gugup. Saya sakit, Bu. Ibu Imel yang dikenal sebagai salah satu guru yang baik hati langsung bertanya lagi. Kenapa tidak ada pemberitahuan dari teman-teman atau orang tua kamu kalau kamu sakit? Nah, kamu tahu kan berbohong itu tidak baik. Sebaik anak-anak Yesus seharusnya kata itu bersikap jujur. Rito semakin takut dan teman-teman itu langsung menduduk. Dia pun menjawab, teman-teman merobek sebelah sakit saya, Bu. Lalu Ibu langsung mengeluk kepalanya dan mengatakan, nah, kapanpun kamu mau jujur dengan Ibu, saya pasti menerima Rito karena Ibu sangat menyayangi Rito seperti anak Ibu sendiri. Ia tidak akan pernah marah kepada Rito karena sebenarnya kamu adalah anak baik dan istimewa, cuma kamu belum menyadari itu. Setelah itu, kegiatan belajar tetap berlangsung hingga bunyi lonceng tanah pulang pun berbunyi dan anak-anak langsung keluar dan pulang. Saat di perjalanan, Rito tampaknya berbeda dari hari-hari biasanya. Dia sangat memikirkan perkataan dari Ibu Iben. Sebelum guru-guru pulang, Rito langsung balik ke sekolah menghadapi Ibu Iben dan mengatakan dengan jujur,
bahwa minggu lalu dia tidak hadir bukan karena sakit, tapi karena malas masuk kelas dan dia berbunyi di belakang sekolah. Ibu Ime langsung memeluk dia dan memberi motivasi kepadanya bahwa sekolah itu sangat penting dan bersikap jujur itu tanda bukti bahwa kita benar-benar mengikuti Yesus. Terima kasih kepada saudara Isa yang telah mendengar saudara sekalian. Untuk mendalam kisah ini, saya sudah menyiapkan beberapa butir pertanyaan. Yang pertama itu, apa pesan yang mau disampaikan dalam kisah di atas? Setelah kita mendengarkan cerita, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apa pesan yang mau disampaikan dalam kisah di atas? Menurut saya, pesan yang mau disampaikan dari cerita yang telah dibacakan oleh saudari Isam tadi, pesannya itu agar kita selalu bersikap jujur. Terima kasih kepada saudara yang telah menjawab pertanyaan. Bahwa karena kejujuran membantu kita untuk menjadi lebih baik. Dengan jujur kita berani mengambil kebijakan. Kita bisa diperbaiki, dibimbingkan menjadi anak yang lebih baik. Karena adik, kejujuran bukan dalam untuk perubahan. Pertanyaan kedua itu, mungkin ada dari adik-adik semua yang memiliki pengalaman yang sama dengan pengalaman yang tadi dan bisa disampaikan. Ada dari adik-adik semua yang memiliki pengalaman yang serupa dengan pengalaman di atas dan bisa disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit mau sharing pengalaman saya sesuai dengan cerita yang telah dibacakan tadi. Waktu saya masih SMA, pertama kali saya membohongi guru itu dengan memberikan surat sakit, tetapi saya sebenarnya tidak sakit. Saya hanya malas datang ke sekolah. Kali pertamanya guru memaklumi. Yang kedua kalinya saya kirim lagi surat sakit. Dan yang kedua juga saya bohong. Karena saya juga sebenarnya tidak sakit. Dan di situ ternyata saya punya teman tahu saya punya tingkah laku yang tidak jujur. Akhirnya dia melaporkan tindakan itu kepada guru wali kelas. Setelah itu saya kirimkan lagi surat sakit. Dan saya berniat untuk berbohong lagi kepada saya punya wali kelas. Dan di situ saya tidak diberikan kepercayaan lagi. Untuk selanjutnya, walaupun saya benar-benar sakit dan mengirimkan surat sakit kepada wali kelas tidak mau terima. Di sini kita dapat memetiknya, maknanya itu ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa ada kejujuran, maka kita tidak akan diberikan kepercayaan oleh orang lain. Terima kasih kepada saudara yang telah benar-benar sharingkan pengalaman yang begitu baik. Adik-adik adik-adik sekalian, sekarang pada titik kita pada hari ini masuk tidak di pendalaman kisah suci. Saya minta salah satu dari kalian membantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Amsal ayat 17 sampai 15. Bacaan dari kitab Amsal. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah
orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada adik yang telah membacakan firman tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kita puji. Yang pertama itu, adik-adik, dalam tes kita puji yang sudah kita dengar, apa itu bersikap jujur? Ada berkasi dalam Kristus, dalam kita dalam kita tadi, kira-kira artinya apa saja yang kita lakukan setelah ini? Menurut saya ada aksi nyata yang bisa kita lakukan misalnya di lingkungan masyarakat itu membentuk komunitas, misalnya untuk kita orang Katolik itu UMK. Dari situ kita belajar mendengarkan sesama dan bertanggung jawab sekaligus bersikap jujur. Terima kasih dari adik-adik yang belum menjawab pertanyaannya. Ada berkasi dalam Kristus, dalam kita dalam kita tadi, kira-kira artinya apa saja yang kita lakukan setelah ini? Menurut saya ada aksi nyata yang bisa kita lakukan misalnya di lingkungan masyarakat itu membentuk komunitas, misalnya untuk kita orang Katolik itu UMK. Dari situ kita belajar mendengarkan sesama dan bertanggung jawab sekaligus bersikap jujur. Terima kasih dari adik-adik yang belum menjawab pertanyaannya. Anda kita dengar apa itu bersikap jujur? Baik, saudara Ilham. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama itu pentingnya keterbukaan dalam menghadapi situasi yang tidak adil. Di mana di sini kejujuran itu berarti memberikan hatimu, maksudnya di sini tidak bersikap palsu terhadap Tuhan, terhadap sesama, atau tidak menyembunyikan yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, di sini juga melakukan sesuatu yang hanya merupakan untuk menjilat singkatnya itu jujur berarti murni suatu tindakan kita atau perkataan yang tidak menipu baik manusia maupun Tuhan. Terima kasih kepada saudara Ilham. Karena mencari orang jujur berarti itu mencari orang yang tidak punya sesama, menjadi pemimpin yang bijaksana. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Dalam konteks hidup kita saat ini, apa yang kita lakukan agar kita bisa melatih diri kita untuk bersikap jujur? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, membiasakan diri itu dan benar. Yang dimana di sini kita tidak boleh menipu orang lain dengan kata-kata ataupun tindakan. Mengapa demikian? Karena berbuat jujur lebih penting dibandingkan dengan kebohongan. Dan yang kedua, membuat kebenaran itu juga lebih penting. Mengapa? Karena setiap kita juga harus bertanggung jawab atas kesalahan kita dan kita tidak boleh memisahkan diri untuk berbohong kepada orang tua atau sesama kita. Terima kasih kepada saudara Sera. Karena mulai dari diri sendiri bersikap jujur terhadap sesuatu itu melatih kejujuran kepada teman-teman atau sahabat. Yang ketiga itu pertanyaan kita, apa yang bisa kita lakukan sama sebagai komunitas untuk mendukung satu sama lain agar bersikap jujur? Ada berkasi dalam Kristus, dalam kita dalam kita tadi, kira-kira artinya apa saja yang kita lakukan setelah ini? Menurut saya ada aksi nyata yang bisa kita lakukan misalnya di lingkungan masyarakat
itu membentuk komunitas, misalnya untuk kita orang Katolik itu OMK. Dari situ kita belajar mendengarkan sesama dan bertanggung jawab sekaligus bersikap jujur. Terima kasih dari adik-adik yang belum menjawab pertanyaannya. Sebagai komunitas, kita harus saling mendukung agar sikap jujur menjadi teladan. Kita juga harus bisa saling mengingatkan, juga kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk saling jujur. Dan terima kasih kepada saudara Arifin bahwa sebagai komunitas itu kita bisa saling mendukung agar sikap jujur dalam menjadi teladan, menciptakan budaya kejujuran dan berkomunikasi secara terbuka. Kita juga bisa saling mengingatkan, memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang aman untuk saling jujur. Saudara-saudara yang terkasih, isi dari ayat di atas menanyakan bahwa pentingnya sebuah kejujuran. Siapa yang menghina orang lain menunjukkan kekurangan akan budi, sedangkan orang yang bijaksana akan berdiam diri dan merasa bahagia. Ayat ini juga menekankan bahwa kita disuruh untuk hidup bijaksana, jujur dan berhati-hati dalam urusan keuangan. Kita harus menghargai kebenaran, menolak sikap sombong dan menghindari menjadi penantang orang lain. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mendapatkan akses sulit. Saya minta kepada adik-adik yang telah mendapatkan pertanyaan tadi membawa kita dalam doa permohonan sesuai dengan tema menanamkan nilai kejujuran serta besar ini. Marilah kita berdoa kepada kita semua yang berada di lembaga pendidikan. Semoga kita tetap saling jujur antara satu sama lain lebih khusus Bapak dan Ibu guru kita dan sesama kita. Marilah kita mohon. Bapak yang kekal, terima kasih atas penyertaanmu sehingga kami dapat menjalankan kegiatan katekesi pada hari ini. Kami mohon semoga melalui firman-Mu yang telah kami dalam pada hari ini, kami selalu bersikap jujur kepada sesama kami maupun kepada-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita sendiri. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di sini seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan berilah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami mohon agar Engkau menenangkan dari hati kami nilai-nilai kejujuran dan akan menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup kami. Nama Tuhan terpuji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari kita semua untuk hadir dan mengikuti katekesi ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semakin menghayati kehadiran Tuhan dalam diri kita dan dalam diri kita. Kita mengakhiri katekesi ini dengan ratu Firdaus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang buat kami dalam hidupmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
hidup dan duka. Amin.